Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Eka Pratama, NIM 1805 1204 038. Di sini saya akan menjelaskan tugas perancangan manajemen dan analisis jaringan, yaitu tentang manajemen file. Tujuannya yaitu mengetahui fungsi sharing file dan security folder, mengimplementasikan sharing file dan security folder. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan dan mengemulasikan sharing file dan security folder seperti gambar berikut. Sebuah perusahaan memiliki 3 departemen, yaitu administrasi, finance, dan manajer. Untuk kemudahan penyimpanan data, perusahaan tersebut memiliki sebuah server yang digunakan untuk menyimpan seluruh data user. Dalam perusahaan tersebut, dengan skenario berikut. Semua user mempunyai akses ke folder masing-masing di server secara full access. Yang kedua, setiap user dapat melihat apa yang di-share oleh user lain secara read-only kecuali manager yang full access ke semua yang di-share user. Berikut adalah gambaran struktur folder yang di-share. Di server mempunyai data bersama, dan di dalamnya ada data-data dari masing-masing user, yaitu administrasi, finance, dan manager. Ada satu folder utama yaitu data bersama yang di dalamnya terdapat 3 folder untuk masing-masing departemen dengan skenario akses user terhadap folder di server data bersama adalah sebagai berikut. Untuk administrator full akses ke semua user, manager full akses ke semua user yaitu manager, finance, dan administrasi. Finance hanya full akses di finance saja, ATM hanya full akses di administrasi saja. Langkah percobaannya, buat skema jaringan seperti pada skema jaringan di atas dengan GNS3 dengan ketentuan server menggunakan OS Windows 7 atau 10, profesional atau unlimited. Klien menggunakan Windows XP, format HDD menggunakan NTFS, setting IP address dalam satu network, matikan firewall dengan memastikan setiap PC dapat saling ping. Jadi ini, kita buat skema jaringan seperti ini. Kita buka GNS3. Di sini saya sudah membuat skema jaringannya, yaitu data bersama ini menggunakan Windows 7 dan 3 buah klien yaitu administrasi, Windows XP, Finance, Windows XP, Manager, Windows XP, dan 1 buah suite. Di sini untuk menambahkan Windows 7-nya tadi saya di VirtualBox VMS ini saya sudah menambahkan dan kita jalankan, kita run. Setelah itu kita setting IP address dalam satu network. Di sini menggunakan IP network 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Jadi kita setting IP-nya dari server atau data bersama. Klik kanan Open Network Sharing Center. Yang adapter setting. Klik 2 kali, klik Properties, TCP IP. Nah, di sini saya setting IP-nya 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian kita oke. Oke. Kemudian kita setting pada administrasi yaitu IP-nya 1.2. Tes IP. Ini 192.168.1.2 dan 255.255.0. Kita oke, kita close. Kemudian finance dengan IP address 1.3. Ini 1.3. Kemudian manager dengan IP 1.4. Oh, ini finance, maaf. Manager IP 1.4.
Kemudian matikan firewall dengan memastikan setiap PC dapat saling ping. Kita klik data bersama servernya, kita kontrol panel, klik System and Security, Windows Firewall. Nah, di sini kita turn off firewallnya. Kemudian langkah kedua yaitu buat user. Jadi buat 3 user di server untuk 3 departemen. Ada ADM, Pin, dan Manager MNG dengan grup user. Berarti kita buka server, klik start, tekan komputer manajemen, dan kita klik local user and group, klik user. Kemudian kita tambahkan user. Yang pertama ADM, password kita kasih 123 sama. Kemudian passwordnya ini password never expires saja. Kemudian kita create ADM dan finance dan juga MNG. Kita buat 3 user. Langkah berikutnya buat user di masing-masing PC. Berarti kita buka administrasi dulu. Kita klik start. Kita klik control panel, administrative tool, komputer manajemen, local user. Ini di sini kita buat sesuai usernya. Berarti ini administrasi kita buat user ADM. Password 123. Kemudian kita create. Ini saya sudah membuat ADM ini. Kemudian kita buat user lagi di finance. Start, control panel. Nah, di sini kita buat user pin. Password 123, kemudian ini password never expired, create. Selanjutnya yaitu manager. Kita buat user MNG. Kita buat user MNG 23 create. Nah, di sini pada tahap ini kita sudah membuat user 3 user pada server, kemudian membuat user pada masing-masing departemen, masing-masing PC. Dan kita buka saja terlebih dahulu. Kemudian manager. Nah, kita sudah membuat user pada masing-masing departemen. Langkah selanjutnya yaitu buat folder server dengan struktur seperti gambar berikut. Jadi kita buka server.
data bersama, kita buka Windows Explorer, kita buat folder yaitu data bersama. Data bersama. Ini saya sudah buat data bersama. Kemudian di dalamnya ada ini, administrasi, finance, dan manager. Kemudian setting security folder dengan rules seperti berikut. Data bersama memiliki full access. Administrator ini full access ke semuanya. Kemudian authenticated user ini. Kemudian MNG full access ke semuanya. Fin hanya full access ke finance, dan ATM hanya full access ke administrasi. Oke, buat data bersama kita share dulu folder data bersama. Klik properties. Sebelumnya kita harus memisahkan ini dua ini, dan kita edit, kita tambahkan. Nah, di data bersama ini yang full access hanya administrator, berarti sama authentic user ini hanya read only. Jadi kita tambahkan administrator, ini full access. Kemudian authentic user ini hanya read and execute, list folder content, and read. Kemudian folder administrasi properties. Oke. Folder administrasi ini full administrator, ini full access. Kemudian authenticated user ini ya, cuma ini tadi sama. Kemudian ADM ini administrasi full access. Kemudian MNG ini full access juga. Nah, di sini kan ada fin read execute list folder content read. Nah, itu tidak usah ditambah karena itu sudah masuk pada authenticated user. Ini ADM dan MNG. Oke saja. Dan pada finance kita yang full access itu administrator, kemudian MNG sama fin. Yang ADM ini sudah masuk pada authenticated user, yaitu read and execute list folder content read. Kemudian manager security, di sini yang full access yaitu administrator dan MNG sendiri. Sedangkan yang lainnya read execute list folder content read only saja. Kemudian kita sharing folder dengan rule seperti berikut. Nah, jadi jika kita tadi kan ada yang full access, ada yang enggak. Tapi ini kalau kita share folder itu mengikuti settingan yang rendah. Seumpama di sharing kita full access sedangkan di security kita read only, maka akan mengikuti yang read only. Itu pun sebaliknya. Jadi ini data bersama, properties, kita klik sharing, advanced sharing, kita centang ini, information. Ini kita hanya sediakan authenticated user. Kita ini full access, kemudian kita oke. Nah, ini kita sudah membuat semua, langkah-langkahnya sudah semua. Sekarang tinggal buat skenario pengujian. Ini saya sudah membuat pengujiannya, yaitu yang pertama, sebelumnya kita buka dulu. Tadi di sini IP-nya 1.1.
Ini 1.1. Kita buka di ke MNG dulu. Kita lakukan setting pada MNG. Ini kita buka 192.168.1.1. Nah, di sini kita sudah bisa membuka sharing folder sharing yang ada pada data bersama, data server tadi. Kita map dulu biar mudah. Jadi biar muncul di sini nanti. Ini data bersama langsung. Data bersama ini MNG kita create di manager. Ini kita full access di manager tadi pengaturannya. Kita buat ini dokumen. Kita edit ini MNG. Kita save. Dan kita buat ini bisa juga. Kita berarti ini kita di manager. Kemudian pada finance harusnya bisa juga karena full access pada finance new bisa, dan kita edit ini MN ini ya teman-teman. Kemudian kita buat ini. Nah, bisa. Berarti ini juga bisa. Dan pada administrasi ini bisa juga. Nah, dan kita buat nah bisa. Ini pada MNG ini berhasil karena tadi aksesnya full akses semua. Kemudian pada fin saran terlebih dahulu 2.168. Ini kita mapping dulu. Nah, di sini kita tes pada pin ke folder finance dulu. Pin di finance hanya bisa buat kita ada finance ini fin kita edit ini hello ini kita juga. Nah, kemudian berarti ini kita tentang pada sini fin. Kemudian finance pada administrasi kita buka ini. Ini finance hanya full access di finance, berarti di sini tidak bisa. Kita berikan saja buat. Nah, di sini tidak bisa. Nah, ya kan? Nah, kita coba edit.
kita save. Berarti ini percobaan kali ini pada administrasi tidak bisa. Oh, dan pada manager, pada manager kita buat folder ya, kita coba ini berhasil. Ini karena tadi full access hanya pada finance saja. Kemudian ADM, ADM kita buka dulu ini. Pertama kita mapping, kemudian kita buka Windows Explorer, kita tetap sama. Di sini administrasi hanya full access pada administrasi saja. Kita buktikan ini ADM bisa. Kita coba edit. Ini ADM kita save. Kita. Jadi ini kita centang di sini. Kemudian pada ADM pada finance kita coba buat. Ini tidak bisa, kita edit, tidak bisa juga. Berarti ini ADM pada finance tidak bisa. Kemudian ADM pada manager. Jadi ADM ini juga tidak bisa full access pada manager. Jadi saya kasih gini saja. Nah, ini mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.